Shalom warga kerajaan. Pada beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang seorang bapak yang diperintahkan Tuhan untuk mendidik, melatih anak-anaknya. Di sana Abram diberi perkataan Zava. Zava itu adalah seperti komandan kepada anak buah di dalam militer. Nah, tetapi zaman sekarang ini anak-anak itu begitu diberi kebebasan. Karena itu firman Allah mengatakan akhir zaman ini roh yang bekerja adalah roh kedurhakaan. Karena itu warga kerajaan, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Nanti saat tua dia tidak akan menyimpang. Kalau sekarang ini dia menyimpang, didikan waktu muda itu akan kembali. Bahkan orang komunis berkata begini di Rusia ya. Berikan saya anak di bawah 5 tahun. Seumur hidup dia akan menjadi seperti itu. Mereka mengerti the golden years. Karena itu pada saat ini kalangan dewasa muda yang punya anak-anak, jangan memanjakan mereka. Ya, saya pernah ngalami dimanjakan dan jadi rusak, saudara. Sebab memanjakan itu bahasa Inggris kan to spoil. To spoil apa? Membiarkan jadi busuk, korup. Karena itu didiklah anakmu sesuai firman Tuhan. Kita melihat bapak yang gagal. Itu adalah Lot. Lot itu tinggal di Sodom. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan ketika dua malaikat datang untuk memberitahu Sodom, Gomora, Adma, Seboim ya akan dia tunggang balikkan oleh Tuhan ya. Dan juga Zoar mestinya. Maka pada saat itu ketika dia berbicara kepada kedua putri dan kedua calon mantu ini agak yang lain karena semuanya itu LGBT kan. Tapi yang dua ini mungkin bisexual, I don't know. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan malaikat, mereka tertawa. Firman Tuhan jadi ejekan. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Ya, karena itu takut akan Tuhan itu memberikan orang akal budi. Dia seorang yang gagal dan kita tahu bagaimana akhirnya kedua putrinya berhubungan seks dengan dia. Karena takut tidak punya keturunan. Bayangkan saudara. Contoh yang lain adalah Nuh. Nuh itu pertama-tama berhasil mendidik anaknya. Berhasil apa? Mau masuk ke Bahtera. Dan membantu dia ketika putranya ikut membangun yaitu Bahtera itu. Dan kemudian di Bahtera cuma ada 8 orang. Nuh dan istrinya dan 3 putra tentu bersama ketiga menantunya. Tetapi dia tidak melanjutkan sampai dengan tuntas. Dia tidak memberikan contoh yang baik. Kita tahu Tuhan memberikan seluruh bumi. Dia sibuk dengan apa mainan barunya. Yaitu kebun anggurnya. Dan kemudian dia minum anggur itu sampai mabuk dan telanjang. Dan kita melihat sampai sekarang ketika golongan besar keturunan pada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu punya karunia yang berbeda, berkat yang berbeda. Pertama keturunan Shem. Di situ ada Yahudi, di sana ada Arab. Lalu kemudian Yafet yang menurunkan keturunan-keturunan yaitu di Europe dan sebagainya. Ham tidak berarti hitam. Ham itu berarti panas. Dan mereka sempat menjadi budak. Saudara, karena perkataan seorang ayah yang mengutuk Ham dan Kanaan putranya. Karena itu para orang tua hati-hati apa yang kau katakan tentang anakmu. Beri nama yang baik, ucapkan yang baik. Sebab masa depan mereka itu terpengaruh dengan berkat yang kita ucapkan. Kita lihat bagaimana Esau menangis ketika dia kehilangan berkat terutama yang diberikan pada Yakub yang menjadi Israel. God bless you kiranya warga kerajaan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Diberitahukan bahwa ibadah online Minggu pada tanggal 2 Agustus 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk teknis pelaksanaan perjamuan kudus dilakukan dengan cara jemaat menyiapkan secara mandiri roti dan anggur atau minuman berwarna merah sebagai lambang darah Yesus di rumah masing-masing yang akan dipimpin oleh gembala jemaat via YouTube.
Demikian pemberitahuan dari kami. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Warga kerajaan, senang jumpa lagi dengan saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik saja. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang baik pada hari ini untuk kami bisa belajar firman-Mu bersama-sama walaupun dengan sarana komunikasi online ini. Tuhan, Engkau Allah Maha Hadir, urapi hamba-Mu dan kami semua warga kerajaan di rumah masing-masing dengan urapan yang sama. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, karena kami tahu ketika firman-Mu kami mengerti, maka firman-Mu akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang sudah Tuhan siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Warga kerajaan yang saya kasih, izinkan pagi ini saya membagi hati Tuhan tentang sebuah tema yang pada hari-hari ini sangat cukup relevan, yaitu bicara soal kekhawatiran, ketakutan, atau bisa juga disebut kecemasan. Kalau mau judulnya adalah mengatasi ketakutan. Untuk memandu kita, saya mengajak saudara membaca dalam kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu, nabi Baal yang 400 orang maksudnya, dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin untuk firman Tuhan. Dalam bacaan yang baru saja kita baca, kita melihat sesuatu yang kontradiktif. Apa itu? Yaitu seorang nabi hebat yang bernama Elia, yang baru saja menang dalam peperangan rohani atas 400 nabi Baal, ternyata setelah beberapa waktu, tidak berselang lama, sama sekali kehilangan kegagahannya itu. Seolah-olah Elia yang hebat di pasal sebelumnya itu tidak nampak. Tapi sebaliknya seorang Elia yang rapuh, seorang Elia yang takut, bahkan akhirnya seorang Elia yang lebih baik mati saja. Untung Tuhan Maha Baik, Dia tidak mengizinkannya. Seandainya mengizinkannya, tentu makin ironi, karena Elia akan tercatat sebagai nabi yang bukan diangkat ke surga oleh Tuhan, tapi seorang nabi yang mati karena ketakutan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Untuk kita tarik pelajaran ini, karena hal ini juga bisa terjadi di zaman modern ini. Ini soal ketakutan yang begitu mencekam, yang merasuki seseorang sampai orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan belajar sekarang. Ketakutan itu apa? Bagaimana cara dia masuknya? Dan bagaimana cara dia menanggulanginya? Warga kerajaan yang saya kasihi, apa sesungguhnya ketakutan itu? Ini bagian 1 ya. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri Elia? Ketakutan selama ini sering dimengerti sebagai sesuatu perihal kejiwaan saja. Didekati secara ilmu kejiwaan atau psikologi dan dianggap sebagai salah satu simptom dari kejiwaan atau gejala-gejala kejiwaan saja. Tetapi sungguhkah demikian? Karena mengingat akibatnya begitu ekstrim, bahkan orang sekaliber Elia pun bisa dikalahkan oleh ketakutan itu dan menjadi desperate, menjadi putus asa dan akhirnya minta mati. Kalau begitu apa sih ketakutan itu?
saya ingin mengajak saudara untuk mendekati soal ini juga dari firman Tuhan. Pertanyaan ini terjawab pada bagian yang lain dari Alkitab, yaitu di Perjanjian Baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Apa itu ketakutan? Yang pertama, ketakutan itu sebenarnya adalah roh atau spirit. Ini yang Rasul Paulus terangkan di dalam tulisannya di Perjanjian Baru, tepatnya di dalam surat kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat itu. Kita melihat penjelasan Rasul Paulus tentang apa sesungguhnya yang dialami oleh Nabi Elia itu dalam terang firman Tuhan. Nah, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, inilah yang saya sebut tadi. Apa sesungguhnya yang melanda Elia? Apa sesungguhnya ketakutan itu? Ketakutan itu ternyata bukan sekedar simptom kejiwaan atau hanya bisa didekati dengan ilmu psikologi semata, tapi ternyata akarnya jauh lebih dalam. Yaitu apa? Ketakutan yang menyerang Elia dan juga memungkinkan menyerang orang-orang percaya pada akhir zaman, apalagi di masa pandemi ini, itu sebenarnya adalah roh. Nah, saudara, itu adalah spirit. Nah, spirit atau roh ini yang menyerang Elia, yang disebut roh ketakutan. Karena dari pihak Allah tidak pernah dia memberi roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pertanyaan berikut yang akan bisa kita ikuti adalah, ya, ketakutan itu adalah spirit, lalu dari mana itu? Karena Tuhan jelas bicara lewat Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi, itu adalah roh yang tidak berasal dari Allah. Nah, mulai terbuka kedoknya, bukan? Roh ketakutan atau spirit of fear itu tidak berasal dari Allah. Dari mana kalau begitu? Pasti berasal dari musuh Allah. Karena Allah memberikan yang sebaliknya, yaitu yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan ketakutan. Kalau begitu berarti ini adalah lawan dari Allah, yang saya sebut iblis tentu saja. Jadi ketakutan itu dalangnya adalah roh sebetulnya, bukan sekedar urusan psikologi. Oleh karena itu, maka penanganannya pun mesti harus khusus, ya, tidak bisa ditanggulangi dengan biasa. Karena ini berbentuk spirit, cara nyerangnya pun juga berbeda dengan yang lain. Karena ketakutan itu bentuknya spirit, maka ini akan berpotensi menyerang tidak hanya Elia, tapi siapapun. Bahkan karena bentuknya spirit, tidak bisa untuk menghindari ketakutan ini dengan masuk kamar misalnya, atau mengunci diri dalam rumah, atau tidak mau sendiri, mau pergi ke keramaian begitu, untuk menghindari ketakutan, tidak bisa. Karena dia berbentuk roh. Ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 itu, di dalam bahasa Inggris disebut spirit of fear, yang aslinya dalam bahasa Yunani disebut deilia. Itu adalah spirit atau roh yang memang tidak berasal dari Allah, yang masuk dalam diri manusia atau masuk dalam diri Elia. Warga kerajaan yang saya kasih, berbicara soal ketakutan, sebenarnya ketakutan itu reaksi alami atau natural dari manusia saja. Ketakutan dalam takaran tertentu itu normal-normal saja. Biasanya kalau orang menghadapi ketidakpastian, pasti takut, cemas. Menghadapi sesuatu yang tidak dapat dikontrol, itu jadi gelisah, takut, khawatir, begitu. Atau sesuatu yang lebih besar dari dia. Tetapi pada takaran tertentu, kekhawatiran yang normal atau ketakutan yang normal itu malah menurut saya dalam tanda petik membawa kebaikan. Yaitu apa? Orang akan lebih waspada, lebih hati-hati dengan adanya kekhawatiran itu. Akan menyiapkan lebih teliti, akan antisipasi lebih,
bahkan akan berusaha menghindarinya, atau dengan kata lain bisa lari dan minta pertolongan kepada Tuhan misalnya. Jadi kekhawatiran dalam tingkat yang normal itu tidak terlalu mengganggu. Tapi masalahnya yang ingin kita bahas yang ini adalah, atau pagi ini adalah, yang menghinggapi sejenis yang miliknya Elia ini adalah, ini kekhawatiran atau ketakutan yang sangat ekstrim, yang ujung-ujungnya menggagalkan rencana Tuhan. Ayo kita berlanjut. Bagaimana Elia yang hebat itu akhirnya bisa dihinggapi atau kemasukan roh ketakutan ini? Ternyata warga kerajaan, roh ketakutan itu punya alat, punya senjata untuk memasuki manusia. Ini pun diterangkan di Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus. Apa itu? Ya. Kita lihat sekarang di 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima, kita akan baca ayat ini. Pasal 10 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan, dari Rasul yang sama, Rasul Paulus, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ketakutan atau kekhawatiran itu sebetulnya punya alat, punya senjata untuk memasuki orang lewat sebuah keadaan yang disebut siasat yang memang dirancang untuk menentang pengenalan akan Allah. Ayat yang sama di dalam terjemahan New King James, kata-kata siasat menentang pengenalan akan Allah itu disebut argument. Argument against the knowledge of God. Jadi apa itu? Yaitu sebuah argumentasi atau reasoning atau siasat dalam terjemahan baru yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Itulah alat dari roh ketakutan. Itu caranya dia memasuki. Dan bentuknya yang nyata yang dialami oleh Nabi Elia adalah dalam bentuk voice, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk words yang diucapkan oleh orang yang mengeluarkannya. Dalam hal ini adalah Isabel, yang mewakili, kita sepakat, adalah iblis. Dia mengeluarkan senjata untuk menancapkan roh ketakutan kepada Elia lewat kata-kata. Apa itu? Besok Elia akan mengalami hal yang sama seperti 400 Nabi Baal itu. Inilah sebuah kalimat yang dalam terjemahan New King James disebut argument against the knowledge of God. Jadi kalimat atau argumentasi yang menentang pengenalan akan Allah, yang ujung-ujungnya adalah melawan, mematahkan orang untuk bisa taat kepada Allah. Senjata dari roh ketakutan itu kata-kata negatif. Kalimat-kalimat argumen sesat yang diucapkan bisa berbentuk ancaman dan lain sebagainya, yang ini ditembakkan kepada orang yang disasarnya dengan tujuan dia akan kena itu, dan ketika kena maka roh ketakutan itu akan masuk di dalam dirinya, dan itu sudah terbukti dalam diri Elia. Jadi argumen sesat, kata-kata sesat, siasat yang menentang pengenalan akan Allah, yang memutarbalikkan inilah yang menyerang Elia. Untuk lebih menyeberangkan makna dari argumen sesat ini atau kata-kata yang melemahkan, yang mengancam, yang berpotensi sebagai senjata untuk menanam roh ketakutan itu, ini sama persis. Ini senjata kuno dari setan sebetulnya, yang sejak awal dunia diciptakan, dia sudah lakukan itu kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Kita tahu
bahwa Adam dan Hawa ini diberikan kalimat yang benar dari Tuhan. Semua yang di taman ini boleh kamu nikmati, kamu makan. Bahkan sebelumnya kelola ini, ya, dia terima mandat kerajaan untuk mengelola itu. Hanya satu yang tidak boleh, yang di tengah, pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi dalam pasal 3 Kejadian, kita tahu si iblis ini datang dalam bentuk ular, mengacaukan dengan argumentasi, memutarbalikkan kata-kata kebenaran itu dengan argumentasi sesat. Dia mengatakan Allah membohongi kamu, kurang lebih begitu. Bukan itu sebetulnya, tapi Allah takut kalau kamu makan itu, kamu nanti bisa sama seperti Allah karena kamu mengetahui yang baik dan yang jahat. Bayangkan, argumen itu dibalik sedemikian rupa, dan itu mancep tertanam dalam diri manusia pertama, dan akhirnya ujungnya apa? Dia tidak mentaati lagi firman Tuhan. Ya, dia akhirnya melanggar firman. Nah, itu satu cara klasik sebetulnya masih diterapkan sampai hari ini. Dan itu pula yang dialami oleh Nabi Elia. Bagaimana orang yang gagah itu kemudian diserang roh ketakutan lewat kalimat, lewat kata-kata. Dan hari ini, kejadian ini, saya ingin katakan kepada warga kerajaan, kita sedang berada di dalam situasi itu. Dan pertempurannya itu di sini, di pikiran. Bayangkan, setiap hari kita bangun tidur, kita sekarang dibombardir dengan kata-kata. Kata-kata, kalau saya ngomong kata-kata, itu bentuknya bisa verbal, bisa lisan, ataupun yang tertulis. Tapi semua itu intinya adalah perkataan, argumen, perkataan sebetulnya. Kita bisa mendengar dari berbagai macam sarana, baik itu media sosial, media siaran, televisi, cetak, atau yang ada di tangan kita ini berupa gadget, bisa WhatsApp, bisa IG, bisa Twitter, bisa Telegram, dan lain-lain. Dan itu semua menawarkan kata-kata. Semua itu membombardir kata-kata waspada. Ada di antara itu yang memang dipakai oleh iblis untuk menanamkan. Nah, dipakai senjata oleh setan untuk menanamkan yang namanya roh ketakutan kepada manusia-manusia yang berhasil ditangkapnya. Maka tidak heran ada banyak orang kemudian jadi takut dengan situasi ini. Tentang kesehatan banyak orang takut yang nggak siap sedia. Takut, cemas, khawatir tentang ekonomi. Oh, apalagi begitu rasanya tidak terkontrol. Berkali-kali firman Tuhan dari mimbar ini dikatakan God is in control. Tapi kalimat-kalimat argumen sesat ini ngomong Allah di luar kendali, ekonomi sebentar marat-marit, maka banyak orang yang jadi takut. Apalagi faktanya memang kadang-kadang itu mendukung pernyataan argumen sesat itu. Dan inilah hari ini peperangan itu terjadi, dan itu masuk di dalam pikiran. Lewat firman Tuhan pagi ini saya ingin berbagi dengan saudara, hati-hati. Iblis itu sama dari dulu sampai sekarang, caranya hanya sedikit diperbaharui untuk supaya lebih modern hari ini. Karena dulu tidak ada medsos, sekarang medsos masuk kemana-mana. Bukan hanya di rumah, tapi masuk ke tiap-tiap kamar pribadi tiap orang. Dan dia menawarkan argumen-argumen, kata-kata. Bisa dalam bentuk tulisan maupun kata-kata verbal, lisan. Yang kalau tidak hati-hati, salah satu diantaranya adalah sebuah senjata yang ditanamkan supaya orang jadi cemas, jadi khawatir. Berapa banyak orang sudah berhasil dicemaskan hari ini dengan berita-berita yang ada. Berapa orang yang hari ini berhasil dikhawatirkan dengan situasi yang ada. Itulah yang terjadi sesungguhnya dalam diri Elia. Dan kita bisa melihat, untung oleh kemurahan Tuhan, Elia akhirnya ditolong. Dan dia berhasil dipulihkan kembali. Kita akan segera lihat lewat kebenaran firman Tuhan ini bagaimana mengatasinya. 2 pertanyaan sudah kita jawab. Apa itu ketakutan? Ketakutan itu spirit atau roh. Yang kedua, bagaimana caranya dia nempel, masuk, dan menguasai, mengkooptasi seseorang? Lewat kata-kata, lewat voice, lewat argumentasi, lewat siasat-siasat yang menentang pengenalan akan Allah. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan itu membuka tabirnya, tapi bukan hanya menunjukkan masalah, tapi bisa memberi solusi. Kita akan masuk ke bagian yang kedua yang besar. Kalau begitu bagaimana cara menanggulanginya? Puji Tuhan hari ini, kalau firman ini saudara dengar di rumah masing-masing, jika ada di antara warga kerajaan yang cemas, khawatir, dan takut,
Ini saatnya Anda dengarkan sungguh-sungguh bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi ketakutan. Ketakutan bukan yang normal loh ya. Ketakutan yang ekstrim yang dialami oleh Elia itu. Yang pertama, saya akan kembali kepada ciri dan senjatanya. Yang pertama cara mengatasi ketakutan adalah karena dia berbentuk argumen, berbentuk kata-kata, berbentuk voice, words, berbentuk kalimat, maka melawannya juga dengan perkataan. Garis bawahi. Cara mematahkannya, karena dia kata-kata, dia harus dilawan dengan kata-kata. Tapi bedanya, dia adalah kata-kata siasat yang against the knowledge of God. Kita lawan dia dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Haleluya. Cara pertama mengatasi kekhawatiran, lawan dia dengan memperkatakan firman kebenaran. Penting di sini setiap warga kerajaan untuk punya perbendaharaan yang cukup, amunisi yang cukup dengan kebenaran firman. Sedikit-sedikit saudara perlu hafal firman, mengetahui, membacanya, dan apabila diperlukan itu, saudara bisa mengcounter. Ingat, Tuhan Yesus waktu dicobai, senjatanya cuma satu. Dia juga lawan dengan kata-kata. Ketika iblis ngomong A, Tuhan Yesus counter dengan B, dan langsung dipatahkan dengan senjata firman Tuhan. Hari ini pun tetap sama. Ketika saudara mulai dilanda kekhawatiran tentang penyakit, misalnya kesehatan ini, saudara bisa counter itu. Kalau dia mulai menggerogoti dirimu, kalau masih dalam taraf yang biasa, tidak apa-apa. Itu artinya kita lebih waspada, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hati-hati, tidak keluyuran, hidup tertib, hidup bersih. Itu oke, benar, sehat. Tapi kalau itu sudah menggerogoti dalam bentuk spirit of fear yang menakutkan saudara sampai saudara jadi paranoid, saatnya engkau bertindak dengan firman. Hai penyakit, hai jiwaku, memang sekarang ini pandemi, engkau tidak bisa mengganggu aku. Mulai Anda sebutkan firman Tuhan yang sudah sering didengungkan, Mazmur 91. Siapa yang berlindung di bawah lindungan yang Maha Kuasa, dia tidak takut akan apapun. Penyakit sampar yang bergerak di waktu petang, atau penyakit apapun yang berada di waktu malam, kamu akan dilindunginya dan tidak ada mengenaimu. Saudaraku, sakit penyakit pula yang ditanggungnya di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lalu, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Kita lawan ketakutan itu dengan firman. Kalau hari ini ada yang khawatir dan takut masalah ekonomi karena akibat pandemi juga, yang ini merembet kemana-mana, engkau katakan, Allahku itu gembala itu yang baik. Gembala yang baik itu datang supaya aku domba-dombanya hidup dalam kecukupan. Dia menjadi miskin supaya aku bisa menikmati kekayaan kemuliaannya. Dialah gembala yang baik yang menuntun aku ke air yang tenang. Dialah walaupun aku mungkin di lembah sekalipun, gada dan tongkatmu adalah kekuatanku. Kita sebutkan semua, burung saja dipelihara oleh Tuhan, bunga di bakung itu diwarnai sedemikian indah, apalagi aku milik kepunyaan Allah. Kita sambung lagi, kalau Kristus saja diberikan, surat Roma, yang termahal dari Allah, masakan yang lain untuk kebutuhan sehari-hari aku tidak dipeliharanya. Mengapa kamu khawatir, hai jiwaku? Dapatkah kekhawatiran menambah sehasta saja dari hidupmu? Hai jiwaku, tidak usah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, pakai, dan minum. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi karena engkau mengenal Allah, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita lawan itu dengan kata-kata kebenaran. Cara yang pertama menghadapi kekhawatiran, lawan itu dengan ada tertulis. Yang kedua, kalau kekhawatiran itu datang melanda, maka masuk ke dalam kebenaran yang kedua. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau khawatir, saatnya yang kedua, datang kepada Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bukankah Tuhan pernah berfirman, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ambil hak ini dan ngomong, Tuhan engkau berfirman, aku menyerahkan, sekarang saya serahkan kekhawatiran saya kepadamu. Dalam terjemahan yang lain ayat ini
serahkanlah kekhawatiran itu. Sama dengan begini, itu buang kekhawatiran itu. Buang kekhawatiran itu. Serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita membuangnya, kita tidak perlu lagi mengorek-ngorek lagi. Tidak perlu lagi utak-utak, serahkan kepada Tuhan. Minta Roh Kudus supaya saudara bisa membuangnya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Langkah yang ketiga, mengatasi kekhawatiran atau ketakutan yang demikian hebat di dalam diri kita itu. Apa itu, saudaraku? Setelah kita lawan dengan kata-kata firman, yang kedua kita serahkan kepada Tuhan, yang ketiga kita harus datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam akan memandu kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Filipi pasal 4 ayat yang keenam. Dikatakan demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, ini tentang kekhawatiran dan ketakutan. Tentang apapun juga. Tulis di situ apapun juga ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, kita lawan dengan ucapan syukur. Bukan lebay, ngomong masalah di hadapan Tuhan sampai nangis-nangis, bukan itu. Tapi datang ke Tuhan memohon, Tuhan aku punya masalah memang begini, tapi aku tetap mau mengucap syukur kepadamu. Dengan ucapan syukur kita artinya setuju dengan Tuhan. Dengan ucapan syukur artinya kita percaya bahwa rancangannya selalu yang terbaik. Dengan bersyukur sebenarnya kita sedang mempermalukan iblis yang tidak dapat mengganggu kita. Karena kita memproklamirkan diri lebih mempercayai Allah daripada setan. Langkah ketiga, ucapkan syukur. Ini sama dengan kita mempersembahkan dupa yang harum di hadapan Allah. Orang yang mengucapkan syukur itu tidak akan diserang oleh setan. Setan paling takut dengan orang yang suka mengucap syukur. Begitu engkau mulai khawatir, Tuhan saya punya kekhawatiran, sudah saya serahkan kepadamu, lanjutkan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keempat, saudaraku, dan yang terakhir, apa itu? Ayat yang ke-8 dari Filipi pasal 4, saya lompat di ayat yang ke-7. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi setelah kita lawan dengan kata-kata firman, kita serahkan kepada Tuhan, saudaraku ya, terus kita mengucap syukur. Langkah keempat, kita mesti lebih maju lagi. Apa itu sekarang? Kita mulai mengarahkan pikiran kita. Pikirkan saja hal-hal yang benar, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Jangan beri kesempatan pikiran kita. Ingat, pikiran adalah medan tempur. Jangan izinkan pikiran kita untuk memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran dan merangkai-rangkai dengan liar di dalam benak dan pikiran kita. Apa yang kita pikir, itu nanti yang bisa terjadi. Oleh sebab itu, pikirkan yang sedap didengar, yang manis. Sayangi hati, jiwa, dan roh saudara untuk jadi tempat, bukan jadi tempat pikiran-pikiran sampah, tapi jadi tempat pikiran-pikiran yang mulia dan sedap didengar. Maka kalau 4 hal ini saudara lakukan, hasilnya ya ayat 7 itu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Warga kerajaan yang Elia alami, jangan sampai kita alami. Tapi kalau tuh ada di antara kita yang hari-hari ini sedang khawatir, ambil 4 langkah praktis ini. Lawan dia dengan kata-kata firman Tuhan yang benar, serahkan dia kepada Tuhan, kemudian datang kepada Tuhan, bukan membesar-besarkan masalah, tapi genjot dia dengan ucapan syukur senantiasa sebagai tanda kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mulai melangkah untuk mulai memikirkan hal-hal yang patut dipikir, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Maka pastikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Saya percaya ini cara terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini.
Kalau saudara melakukannya, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa, demikian renungan singkat yang hambamu bisa bagikan. Kiranya Roh Kudus melanjutkan dan hamba percaya dimanapun warga kerajaan berada, kami terbebas dari takut, khawatir, dan cemas. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan menguasai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Yang memegangku, tangan kuat yang menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu